Setiap tahun, ada jutaan orang yang mati lebih cepat karena merokok. Dan sepanjang abad 20, total kematiannya sampai lebih dari 1/3 orang di Indonesia. Kalau semenakutkan itu, kenapa orang gak berhenti merokok aja? Apa karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau perokok akhirnya berhenti? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat dan resiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan perasa yang tadinya cool mulai membaik. Hari selanjutnya, napas terasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar, tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Banyak ngerasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan siap buat balik. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Tapi lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil selama 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal. Dan resiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun berhenti, resiko kena penyakit-penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup ini bakal meningkat. Oke, terus sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana caranya bisa bikin orang berhenti ngerokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun ini gak beli rokok selamanya. Nah, strategi mereka terbagi jadi 3 bagian. 1. Mendidik anak muda. 2. Ngurangin jumlah penawaran dan permintaan rokok. 3. Dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti ngerokok. Gak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain, membatasin kadar nikotin di dalam rokok. Zat candu yang kerjanya nipu otak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa senang. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah berhenti ngerokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa, dan kalau di sana, iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda. Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara 62 tercinta, di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah perokok aktif. Banyak remaja yang udah ngerokok, dan bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah ngelakuin beberapa hal buat mengurangi konsumsi rokok, mulai dari ngewajibin peringatan kesehatan di kemasan sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.